Halo Bung Oto, apa kabar? Baik, Bung Sehat-sehat Ugi. selalu ya? Selalu sehat. Nah, itu pasti rahasianya karena selalu pakai masker ya? Iya, pakai kita harus masker, jaga jarak, cuci tangan. cuci tangan. Karena di Iya. tengah pandemi seperti ini, jika kita bisa mengontrol tingkat pengendalian yang terjadi karena COVID, itu akan membuat suasana lebih baik ya? Iya, lebih baik secara ekonomi, lebih baik secara psikologi kita juga. Jadi semuanya lebih positif. Lebih positif ya? Bung, kali ini kita akan bicara mengenai satu sosok misterius asal Korea. Nah, ini ya. Sosok misterius asal Korea, bener. Betul ya? BTS ya, Bung? Bukan dong. Atau salah satu personil Blackpink? Wah, bukan. Ini lebih fresh lagi. Oke. Ini lebih bening lagi. Lebih bening lagi. Wah, Ya, luar ini biasa. salah Oke. satu mobil yang bisa dibilang, Bung, ini merupakan salah satu mobil premium. Dan Ya. yang bukan biasa-biasa nih. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Udah pasti penasaran ya? Pasti dong. Oke. Kalau gitu kita mari lihat yang satu ini. Luar biasa ya tampilannya ya. Cantik ya. Lebih dari cantik, ini menunjukkan. Bening ya ini ya. Wah, ini kalau kita lihat ini bening banget sampai tembus ini ke dalam. Tapi lebih dari itu, ini menunjukkan tidak hanya desain yang fresh, tapi ini juga menunjukkan platform global dari Hyundai yang terbaru. Ya. Bahasanya seperti gini, ini sangat mewah sekali kita Sangat bilang. mewah sekali. Iya. Ada sesuatu yang menarik dari Hyundai ya. Kita ngomongnya Hyundai ya. Hyundai. Itu begini. Kalau kita bicara mengenai mobil di angka sekitar 500 juta kan sudah biasa, Bu. Sudah penuh dengan misalnya macam-macam. Ada CR-V, ada Fortuner, bahkan CX-5 juga bermain di pangsa pasar itu. Tapi Hyundai sangat berani. Dia bermain sedikit angkanya di atas itu untuk menunjukkan kualitas premiumnya, Bu. Ya. Ya, karena kalau di bawah itu orang akan berpikiran lebih baik kita ke merek-merek yang lain tadi. Benar. Memang bahasa Hyundai ini sudah berbeda dari Berbeda. kalau kita bayangkan sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi kalau sekarang memang aim-nya lebih ke kelas premium dengan fitur yang jauh melebihi fitur-fitur dari mobil-mobil pesaing di kelasnya. Jadi Anda yang kepingin mendapatkan mobil dengan harga yang sangat efisien ya, fantastis, value for money-nya tinggi, kali ini tidak harus mobil Eropa ya. Tidak harus mobil dari Eropa. Korea pun punya produk yang premium. Salah satunya adalah yang seperti kayak begini ini. Ya, kita lihat saja tampilannya dari depan. Mungkin bisa mendekat sedikit. Bung, bisa dijelaskan ini grillnya? Grillnya ekstra besar. Mungkin memang bahasa desain yang terbaru ini makin lama makin besar grillnya ya. Dan kita lihat dari finishingnya juga ya. Jadi agak kayak titanium, agak aluminium. Mewah. Ini kalau grill besar seperti gini disandingkan dengan merek-merek yang tadi kita sebut, ini kelihatan paling mantap, paling proper juga. Proper. Mari mendekat, kita lihat saja. Ini merupakan salah satu tampilan yang dari jauh sudah mencerminkan karakter Hyundai. Langsung, iya. Ini seperti taring, ya. Ini tembus ke bawah. Ada nggak mobil lain seperti ini? Nggak ada. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini bisa dilihat ini semuanya udah LED nih, Bung.
Ya, tampilan depan sangat agresif ya Bung ya. Iya. Ini bukan chrome loh, ini kayak satin-satin gitu loh. Iya, iya. Kayak titanium, aluminium, doff gitu ya warnanya ya. Jadi betul-betul aura sporty dan mewahnya ini bener sekali pemilihan seperti gini. Bung, bisa dijelaskan ini? Dan bukan hanya di grillnya, tapi sampai di bawah pun juga. Nah, jadi artinya finishingnya ini benar-benar attention to detail yang luar biasa dari Hyundai. Sensornya, ada sensor di sini juga. Iya, udah 360 ini Bung. Dan kameranya sudah 360. Iya toh. Jadi mobil ini tidak hanya ganteng, tapi fungsinya maksimal. Fungsinya maksimal. Fungsinya apa itu Bung? Fungsinya macam-macam. Kayak kita bisa gunakan untuk kerja, traveling sama keluarga, menggait relasi bisa, menggait cewek bisa. Nah, jadi multifungsi. Dan tadi kalau ngomong seperti gitu, kayaknya mempercepat proses PDKT. Iya, kan simbol kemapanan juga, Bung. Iya, ini simbol kemapanan ya. Oke, dari depan saya rasa ini bisa diresapi tampilannya. Kalau gitu kita sekarang lihat ke sampingnya ya. Bisa dilihat ini. Nah, ini tampilan velgnya ini. Ya, jadi velg ini sudah menggunakan 18 inci dengan balutan ban 235/60. Jadi ini ukurannya memang nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil. Jadi cukupan. Kalau untuk jalanan kota cukupan. 235/60 ring 18. Desainnya ini model kayak kipas ya, kayak turbin. Iya. Jadi udah kayak two-tone gitu ya. Benar. Finishingnya sudah dua warna ya. Ya, ini sangat kontras cut. Cantik sih buat mobil seukuran besar gitu. Luar biasa ya. Terus kita lihat juga dari samping, ini volumenya besar. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi mobil premium Jepang, kita ngomong lah salah satunya mungkin CX-5 lah, Bung. Ya. Ini desainnya ini lebih besar lagi, lebih panjang lagi. Ya. Dan lebih boxy ya, saya suka bentuknya. Iya. Boxy. Attention to detailnya, ini ada kamera di sini. Kemudian ada ini juga. Ini menunjukkan, Bung, mobil ini dirancang sampai hal-hal terkecil pun dipikirkan seperti kayak gini, Bung. Ya, komplit ya. Desainernya mungkin ini ya, sekarang arahnya lebih ke Eropa, desain Eropa ya. Jadi memang bahasa desain dari Hyundai ini sudah berevolusi daripada yang dulu. Kalau produk dari Korea itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya smartphone aja yang terbaik salah satunya dari Korea. Benar. Terus kemudian grup band juga dari Korea yang paling top ya sekarang. Barang elektronik dari Korea. Iya. Jadi Korea tidak main-main dalam memproduksi sebuah mobil yang berkualitas. Salah satunya ya Hyundai itu. Dan tentunya image juga premium. Iya. Sangat-sangat meningkat ya. Betul. Mari kita lihat ke belakangnya. Ya. Oke, mari kita lihat belakangnya, tampilannya dari mobil yang secantik ini. Coba lihat lampunya ini. Nah, ini. Luar biasa. Dari dulu Santa Fe, dari generasi-generasi sebelumnya tuh memang tampilan belakangnya tuh kayak bagus banget gitu ya. Yes, bener Bung. Tapi untuk yang model ini benar-benar berubah dari model sebelumnya. Iya. Jadi, wah, sudah berbeda. Kelas yang berbeda. Ya. Jadi Anda jangan hanya memikirkan khawatir ya beli merek ini. Oh tidak. Ini udah ada garansinya juga, Bung. Ya. Garansinya 5 tahun loh, 5 tahun. 5 tahun bebas spare part, bebas apapun, tinggal isi bensin. Benar. Jadi, dan ini adalah simbol kemewahan baru di dunia otomotif. Iya. Setuju nggak, Bung? Setuju. Ya. Setuju. Mari kita lihat, Bung. Kita lihat ini ada apa nih, Bung? Tampilannya. Iya, jadi bumpernya juga dibikin lebih cantik ya, sama aksennya seperti di depan. Mewah, Bung. Knalpotnya sampai disembunyikan. Nggak kelihatan knalpotnya ya? Iya. Karena memang beberapa desain lebih cocok dibiarkan seperti kayak begitu untuk menunjukkan prestisnya atau luxurinya atau tampilan manisnya. Kalau kita lihat dari bagian belakang ini memang agak membulat dan kelihatan besar ya. Ada siap gininya ya, seperti itu. Kita lihat dari sini ada reflektornya, ada sensor parkir. Tidak banyak yang bisa saya komplain karena ini merupakan satu kesatuan desain yang tidak membosankan sih dari tadi saya lihat. Apalagi kalau malam hari tampilan lampunya ini luar biasa. Iya, simple tapi cantik ya, Bung. Cantik. Dalamnya gimana, Bung? Mari kita untuk cek. Anda yang suka ngajak keluarga, perlu barang-barang yang banyak. Tidak hanya ini mobil akomodatif untuk 7 orang, tapi kita lihat juga kapasitas bagasi. Setuju ya? Mari kita lihat cara bukanya cukup mudah. Satu tangan, bisa juga pakai kunci. Power back door. Nah, ini 7 passengers, Bung. Iya. Satu nilai plus dibandingkan merek-merek Jepang yang tadi. Benar, karena kebanyakan memang hanya 5 ya. Hanya 5. Untuk yang body monocoque ya, seperti CX-5,
CR-V yang 5-seaters atau apa, itu kan memang ada yang 7 kursi tapi kelihatannya lebih sempit ya? Ya, benar. Ini lebih proper, saya lihat seperti itu. Memang kebanyakan baris ketiga ini lebih disiapkan untuk insidentil, jadi nggak untuk sehari-hari dipakai. Tapi nggak masalah, karena itu merupakan salah satu faktor plus juga dari mobil ini. Ya. Ini bagasinya sempit, tidak dong. Kita tinggal rebahkan kursinya, mudah sekali. Kita lipat aja. Nah, flat. Kalau udah gini bisa muat macam-macam. Golf bisa, aman. Barang besar aman, semuanya bisa. Semuanya bisa, termasuk apapun lah ya, bisa juga. Dan di baris belakang pun kita juga dimanjakan dengan AC. Nah, bisa di zoom ya. Jadi di sini pun ada tombol AC-nya. Penumpang belakang juga bisa ngecas handphonenya tanpa dianaktirikan. Bahkan ada tombol untuk melipat jok kedua. Iya, sudah elektrik. Nah, ini langsung kelipat. Nah, luar biasa ya teman-teman. Jadi kita tekan itu akan rebah sendiri hanya otomatis. dengan sentuhan tombol ya. Ini mobil di atas mobil premium. Mobil premium belum tentu punya fitur seperti punya fitur kayak gini. Ini hal-hal attention to detail yang dipikirkan oleh Hyundai ya. Yes, dan teknologi pastinya. Teknologi. Oke. Sekarang kita sudah lihat bisa dilipat, ini besar sekali. Kalau gimana kalau kita lihat akomodatif di ruang baris keduanya? Oke, mari. Oke, mari kita tutup. Sebenarnya ini dari fitur-fitur yang banyak sekali fitur-fitur yang nggak kita bisa jelaskan ya. Tapi Anda bisa datang ke Hyundai itu ya, Sun Gubeng ya? Ya, Hyundai Sun Gubeng. Jadi langsung bisa lihat unitnya, langsung bisa deskripsi di bawah, test drive, dan rasakan sendiri mobil berkualitas itu seperti apa. Iya. Mari kita lihat ke tengah. Oke, pemirsa Otosmart TV, sebelum saya masuk ke sini kita bisa merasakan betapa lapangnya ruangan dari Hyundai Santa Fe yang terbaru ini. Dan ini adalah kursi baris kedua ya, dimana kurang lebih kalau mobil seperti kayak begini, kebanyakan penumpang itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 50 hingga 60% menikmati kenyamanan kursi baris kedua. Kita lihat interiornya, ini sudah ada sunroof ya, nanti akan dijelaskan oleh Bung Oto seberapa lebarnya sunroof ini. Tapi saya terpesona dengan kualitas material yang dipakai di sini. Kita bisa lihat juga kursi ini tidak hanya nyaman, namun kualitasnya bisa dilihat, ini kualitasnya luar biasa, leathernya bukan yang biasa-biasa, dan ini tekukannya bahkan kita sudah sering mereview mobil-mobil Eropa premium, tapi ini termasuk salah satu yang nyaman menurut kami. Dan ini ruangannya cukup besar ya, saya 170 cm, ini lebar sekali, dan saya masih ada ruang kepala juga. Jadi ini sangat-sangat akomodatif untuk orang dewasa. Dan ini bisa dilihat rantainya rata. Jadi kita bisa dengan mudah memuat 3 orang dewasa di tengah ini. Ada AC-nya juga, ada colokan ini, USB-nya juga. Dan yang paling menarik dari mobil ini, kalau dilihat, tidak hanya kursinya yang mewah, trim atas yang mewah, namun pintunya juga bisa dilihat. Trimnya ini luar biasa mewah, dan sudah ada window shade untuk melindungi privasi penumpang yang ada di tengah. Tentunya mobil ini 7 penumpang ya, jadi kita juga akan membahas sedikit mengenai kursi yang ada di belakang, apakah nyaman, apakah akomodatif. Mari kita lihat yang posisi ada di belakang. Silakan. Nah, dengan satu klik tombol yang di sini, saya bisa merebahkan kursi di baris kedua. Dan seperti yang kita bisa lihat, posisi di belakang dengan posisi di belakang Bung Oto, ini saya masih sangat nyaman berada di sini. Jadi memang kita beberapa kali juga mencoba baris ketiga dari mobil premium asal Eropa juga, yang saya merasa di posisi belakang ini agak sempit, berbeda dengan mobil ini. Karena mobil ini saya bisa duduk dengan nyaman di belakang, dengan AC yang di sebelah saya yang bisa saya atur sendiri, dan saya dengan mudah bisa melipat kursi tengah, jadi keluar masuknya sangat nyaman. Iya. Oke, kalau kayak begitu pemirsa, kita sudah bicara kursi kedua, ketiga tidak ada komplain. Gimana rasanya di depan itu seperti apa? Mari kita lihat. Ya, pemirsa, kita akan melihat bagaimana kokpit kemewahan dari mobil yang satu ini ya. Namun sebelumnya saya akan memberikan lihat kepada Bung Oto, ini dia kunci kebahagiaan dari Hyundai
Santa Fe terbaru. Iya. Bung, ini ada banyak fitur. Silakan di-explore. Ini tidak hanya kunci aja, tapi ini adalah masa depan di sini. Yes. Mari silakan Bung, dilihat, dijelaskan, dan silakan di-explore. Jadi ini adalah smart key-nya dari Santa Fe ini, dan kita sebenarnya bisa langsung menyalakan mobil tanpa harus masuk di dalam. Jadi tujuannya adalah kita bisa mendinginkan kabin sebelum kita masuk. Jadi suasana di dalam sudah nyaman waktu kita berada di dalam. AC-nya udah on sendiri berarti? Sudah on sendiri. Luar biasa ya? Luar biasa. Tidak dipikirkan oleh kompetitor lainnya. Benar. Oke, tanpa waktu lama-lama lagi, mari kita lihat kecantikan dari kokpit, saya bilangnya kokpit. Iya. Santa Fe terbaru. Dan silakan Bung, bisa di starter dari depan, dan langsung tancap ke dalam. Oke teman-teman, seperti biasa kita ada di kabin bagian depan. Mungkin langsung bisa kelihatan auranya yang sedikit berbeda di sini ya. Jadi kita bisa lihat konsol tengah ini cukup tinggi dan nggak ada gear levernya lagi karena di sini sudah tipe pencet. Jadi artinya sudah pintar, cantik, simple. Nah, ini ada tempat untuk ini cup holdernya. Ada aksen-aksen seperti carbon fiber juga di sini dan screen yang sangat besar. Jadi di screen besar ini udah touchscreen, kita bisa lihat macam-macam fitur yang ada di sini. Climate kita bisa rubah-rubah sendiri sesuai yang kita mau, kanan dan kiri berbeda. Lalu juga tombol yang ada di sini sangat intuitif ya, jadi mudah digunakan, nggak bikin bingung juga. Mobil ini juga sudah dilengkapi hill descent control. Jadi kalau kita biasa dengan mobil otomatis, transmisi otomatis, waktu di jalan turunan kita hanya mengandalkan rem karena mesin akan berpindah ke gear yang lebih tinggi secara otomatis. Tapi dengan fitur ini kita bisa menjaga supaya saat kita menuruni keadaan jalannya menurun, kita tetap bisa stabil tanpa harus injak rem terus yang bikin rem jadi panas. Setir nyaman, dilengkapi pedal shift dengan tombol-tombol di sini buat mengontrol head unit dan cluster di depan. Cluster di depan ini cukup keren ya, karena memang dia akan berubah-berubah sesuai dengan driving mood kita. Jadi driving mood kita seperti apa, dia akan berubah. Untuk panoramic roofnya ekstra lebar, jadi tentu sangat nyaman buat anak kecil atau kita bepergian bersama keluarga. Nah, jadi benar-benar sampai di belakang. Nah, dengan ini dibuka begini, kita akan merasakan wah sangat lapang ya. Kursi dibalut leather mewah, jadi bukan leather biasa tapi mewah. Termasuk bagian-bagian dashboard dan lain sebagainya. Dan suatu fitur yang menurut saya cukup menarik. Kadang kita posisi kursi di sebelah ini kita nggak bisa atur sebagai driver karena posisi ini pengaturannya umumnya adalah di bagian samping sebelah sana yang tangan kita nggak nyampe. Tapi dengan attention to detail yang dipikirkan oleh Hyundai secara pintar, itu ada tombolnya justru di sebelah sini. Jadi artinya kita bisa merebahkan, maju mundurkan kursi ini dari sisi driver tanpa menyusahkan kita. Untuk speedometer tampilannya berubah-berubah juga tergantung dari driving mode kita. Jadi tergantung posisi kita mau sport, smart, comfort atau eco, ini berubah-berubah sendiri tampilannya. Nah itu satu lagi detail yang cantik yang bisa kita nikmati juga sambil kita berkendara. Oke, Bung Oto gimana? Terkesima dengan kecantikan, kecanggihan ya di dalamnya ya. Udah keracun pasti ya. Waduh. Kayaknya pengen lama-lama di situ ya. Saya lihat sunroofnya gede banget tadi. Iya, dan dia ada semacam screen itu supaya suara angin nggak terlalu masuk. Tapi ada satu secret dari mobil ini yang harus kita bicarakan. Jantungnya dari Hyundai Santa Fe. Jantungnya ini penting juga kita penting infokan. Karena Santa Fe dari dulu terkenal dengan performance-nya luar biasa. Yes. Kita lihat yang baru ini apakah masih sama atau lebih baik lagi. Mari kita buka. Oke, buka, dilepas saja dia udah naik mobil premium seperti itu. Nah, memang udah mewah ya, dari kap mesin kita buka aja sudah nyaman ya. Turbo, Smart Stream, berapa cc nih Bu? Nah,
Ini adalah varian yang menggunakan mesin diesel. Jadi turbo diesel dengan 2200 cc. Kebetulan yang diesel ya? Ya. Berapa cc? 2000? 2200. Horsepower-nya, Bung? Horsepower-nya itu sekitar berapa ya, Bung ya? 200-an horsepower ya. 202 sih sebenarnya lebih tepatnya. 202 ya. Oke lah, dibandingin yang lainnya diesel ini yang paling kuat. Kalau diesel kita nggak terlalu bicara horsepower, yang kita bicarakan lebih torsinya. Torsinya berapa tuh? Torsinya ini luar biasa, 441 Newton meter. Jadi itu udah ranah-ranah mirip-mirip mobil sport ya. Sudah supercar sebenarnya, hampir mendekati. Memang untuk diesel itu kita bicara torsi biasanya. Iya. Kalau Anda melihat beberapa review kita yang beberapa waktu lalu, itu torsinya juga sekitar 450, 400-an ke atas mobil M Performance ya. Yes, nah, benar. ini 440 ya. Ya. Rapi sekali, tidak banyak yang harus dibahas, Ya, tapi rapi, simple. Kualitasnya nih sampai gini nih, semua catnya ini masih sama seperti yang dari luar nih. Ya, dan sudah dilengkapi peredam segala. Peredam, ya. Ini karena kan mobil diesel biasanya suaranya berisik ya. Ya. Tapi kita nggak dengar berisik. Yang saya suka dieselnya yang sudah varian model baru ini. Setuju, Bung. Tanpa saya sadari, saya barusan melihat rapinya mobil ini sampai ditutup nih, Bung. Iya. Mobil lain itu nggak kayak gini, Bung. Enggak biasanya. Ini juga ditutup. Ya. Jadi kualitasnya dipikirkan sedetail gitu. Itu hanya mobil-mobil touch yang di kelas premium yang lebih dari premium ya, yang bisa memikirkan sampai sesimpel gitu ya. Betul. Dipikirkan. Oke, tanpa banyak berkata-kata, kita sekarang merasakan sedikit performanya supaya nanti yang penasaran bisa juga kontak yang ada di bawah ini untuk minta test drive ya. Mobil cantik, mobil seksi seperti ini kurang afdol kalau kita nggak coba berkendara. Iya. Karena dari spek kita bisa ngelihat betapa luar biasanya, tapi selama kita belum nyoba kita nggak benar-benar tahu seperti apa. Oke? Ya, mari kita coba. Nah, pemirsa Autosmart TV, kita lihat dulu transmisinya. Kita akan tekan tombol. Ini dari netral ke D ya. Nah, luar biasa, cantik sekali. Ya, tampilannya ya. Dan kita bisa lihat juga dengan kamera ini. Nah, ini udah sekeliling loh. Wah. Kan ada tampilan dari atasnya ini. Wah, kan keren ya. Baru digas dikit langsung kerasa premiumnya mobil ini, Bung ya. Iya, mewah ya langsung ya. Mobil mewah tuh rasanya tuh ada something yang mungkin pemirsa perlu tahu, itu bandingan suspensinya, auranya itu menjadi satu paket yang tidak bisa dilepaskan dari mobil mewah, Bung. Seperti gitu. Memang berbeda ya rasanya ya. Bung, kalau dari performa mungkin nanti kita bisa tes, dari handling Bung bisa jelaskan juga nanti. Baik. Sementara sih kalau dari handling ya, saya merasakan mobil ini sangat ringan. Jadi walaupun kita bisa bicara ini mid size SUV, tapi pengendaliannya jauh lebih ringan daripada mid size SUV pada umumnya. Nah, ini kita pelajari speknya tadi ya, karena memang mesin yang generasi terbaru ini ternyata lebih ringan, hampir 40 kilo, Bung. Itu cukup banyak ya. Iya. Jadi bobotnya nih, Bung, yang lebih ringan. Bobot mesinnya, betul. Bobot mesinnya tuh lebih ringan sampai 40 kilo dibandingkan generasi yang sebelumnya. Iya. Itu menambah performa itu, Bung. Ya. Luar biasa ya, segitu aja sampai mereka temukan idealnya harus dikurangi sampai 40 gitu, Bung ya. Benar. Dan ini saya bisa rasakan perpindahan giginya ya, gearnya itu halus dan cepat. Jadi lag-nya itu delay-nya nggak terlalu lama. Iya. Kita pindahkan dulu ke sporty ya, Bung ya. Nah, ini tombol drive mode-nya berubah, speedometernya ke sport. Kalau yang smart ini lebih ke dia memilih sendiri berdasarkan gaya berkendara kita. Jadi itu kan fitur yang di mobil mewah aja yang ada ya, Bung ya. Oke, mari kita coba. Wah, luar biasa akselerasinya. Iya, akselerasinya luar biasa ya. Memang mesinnya walaupun 2200 nggak terlalu besar, tapi kita bisa rasakan dengan teknologi tenaganya, waduh luar biasa ini, Bung. Bentakannya kayak mobil sport gitu. Benar, 441 Nm. Dan pemirsa Autosmart TV, ini warnanya bukan putih ya, ini cuma pelindung aja sih. Ya. Ini sebenarnya belum dilepas karena mobil benar-benar baru dipinjamkan ke Autosmart TV untuk kita review, untuk kita test drive. Dan ini sebenarnya warnanya piano black ini bagus banget ini, mewah ini ya. Dan warna hitam ditambah aksen beige yang ini, waduh, udah kayak mobil Eropa ya, Bung ya. Kan desainernya dari Eropa. Nah, benar.
kualitasnya juga sama lah. Ada kameranya, Bung. Nah ini begitu saya mau nikung, dia langsung nyalakan kameranya di sebelah kanan. Jadi kita langsung bisa ngelihat posisi di belakang kita itu bagaimana tanpa harus melihat spion. Nah ini di mobil-mobil lain belum ada ini kayak gini, Bung. Iya ya, saya bolak-balik lihat mobil yang mewah, yang langka, ini doang yang ada seperti kayak gitu. Benar. Luar biasa, Bung ya. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa, Bung ya. Luar biasa. Kita nggak bisa kasih 1-2 buah patah kata tanpa mengajak pemirsa untuk langsung lihat. Yes. Emang paling penting test drive langsung aja. Ya. Kesimpulan, Bung, dari mobil secantik dan selengkap ini apa, Bung? Kesimpulan, fiturnya luar biasa, Bung. Dan tenaganya oke, handlingnya bagus, ringan, dan seatnya itu karena ada lumbar support segala yang kita bisa adjust ya. Itu luar kotaan, waduh, luar biasa nyaman pakai ini. Dan mobil ini hadir dengan 2 pilihan mesin, Bung. Ya. 1 bensin, 1 diesel. Yes. Merangkai dari semua yang pengalaman yang kita rasakan tadi, satu kata untuk Hyundai Santa Fe bagi pemirsa Autosport TV adalah mobil ini sempurna. Mantap. Mantap ya. Nah, pemirsa yang masih penasaran, silakan datang ke bawah di sini. Ada kontak personnya juga, Bung. Silakan kontak, silakan booking buat test drive. Benar. Di Hyundai Sun Gubeng ya. Gubeng, betul. Itu luar biasa, top buat mereka. Dan terima kasih telah bersama kami. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Autosmart TV. Ini mobil besar, Bung. Sama-sama kita katakan. Salam Oge. Acara ini dipersembahkan oleh